Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Aceh yang berada di jalur pantai barat. Komposisi pegunungan dan pesisir yang memagari pemukiman penduduk membuat daerah ini dikaruniai potensi alam yang melimpah. Pesisir yang indah menjadikan Aceh Selatan sebagai penghasil ikan laut yang besar. Di sisi lain, gunung dan perbukitan yang menghijau tak kalah memberikan hasil pertanian yang melimpah ruah. Salah satu potensi pertanian di kabupaten yang terkenal dengan legenda naga adalah buah pala. Tanaman yang memiliki nama latin Myristica fragrans ini memang pernah menjadi primadona di negeri seribu legenda ini. Akibat tingginya permintaan pala untuk kebutuhan di dalam negeri maupun di luar negeri, hampir tidak ada penduduk di Aceh Selatan yang tidak berkebun pala. Kalau pala memang menjanjikan dia. Kalau di Aceh Selatan nih, satu bambu aja harganya 39-40 ribu. Satu pokok itu kan bisa 10 bambu dia. Itu malah kalau yang besar lebih lagi dia. Sampai 15 bambu dia. Kayak inilah, ini pokok tua nih. Masalah harga dia satu bambu dari 35 sampai 40 ribu satu bambu. Kebutuhan sehari-hari pun bisa juga, nah itu kan di dalamnya pun ada isinya, ini kan bisa kita pakai. Nah kalau isinya untuk babatan, tapi kalau kulitnya bisa juga untuk bikin kue pala itu ya. Kalau dari sini kan semuanya kan bisa lah, segalanya untuk keperluan dari Aceh-Aceh ini ada. Kalau di kampung-kampung pun ada, misalnya kalau kita Debangannya ada, kalau sama dua tuh ada, Batu Hitam pun ada, kalau Taras Muki itu ada juga. Pokoknya kalau Aceh Selatannya, kalau pala ini semua ada. Di Indonesia sendiri, tanaman pala cukup pesat perkembangannya karena selain kebutuhan pala untuk bumbu masak, sekarang banyak yang memproduksi pala untuk dikembangkan sebagai bahan obat-obatan seperti minyak aeteris dan minyak atsiri yang semuanya terbuat dari biji pala. Dan minyak ini dapat diproduksi dalam berbagai produk lainnya. Tanaman pala memerlukan iklim tropis yang panas dengan curah hujan yang tinggi tanpa adanya periode atau masa kering yang nyata. Secara umum, tanaman pala tumbuh dan berproduksi dengan baik pada daerah dataran rendah sampai ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara optimum berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban antara 50 hingga 80%, curah hujan antara 2000 hingga 3500 mm per tahun, dan tempatnya terbuka alias mendapat cukup sinar matahari. Namun dalam beberapa kondisi, produksi perkebunan pala mulai mengalami penurunan. Tanaman pala ini di Kabupaten Aceh Selatan banyak yang mengalami kerusakan dan terancam mati. Hal ini diakibatkan hama penggerek batang yang terus meluas sehingga produksinya semakin menurun. Tentang penyakit pala ini kalau secara umum saya lihat dua macam ini. Ada yang namanya penggerek batang, ulatnya agak besar, kemudian ulatnya lembut, kemudian kepalanya hitam dan kuat dia. Kemudian ada yang semacam serbu, serbu dia biasanya menyerang dahan-dahan, kemudian bisa menyebar dia. Tapi yang mode serbu itu biasanya matinya lebih cepat. Kalau penggerek ini biasanya mainnya di bawah kulit, ya kan, terus merembes bahkan sampai ke akar. Dan itu biasanya matinya lebih lambat. Kalau boleh kami bilang bahwasanya ini petani ini sudah frustasi lah dengan ini ya, dengan obat. Karena memang kita berharap dari Pemda, kadang-kadang kita petani ini udah memikirkan cara tersendiri. Jadi bisa kita misalnya merondop, ya kan, membersihkan kebun. Bahkan kadang-kadang kalau kebun ini terlalu bersih juga penyakitnya malah menjadi gitu. Data Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bidang Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan, dari 13.823 hektar lahan perkebunan pala yang tersebar di 18 kecamatan, sekitar 1.182 hektar telah mati dan 744 hektar lainnya sudah mulai rusak.
Hal ini ditandai daunnya sudah mulai layu dan mengering. Ini semuanya terjadi karena serangan hama tanaman unggulan masyarakat di Aceh Selatan tersebut telah dimulai sejak tahun 2005 silam. Kendati demikian, pemerintah terus berupaya untuk menemukan solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. Langkah yang telah dilakukan diantaranya adalah pembagian obat-obatan seperti pestisida nabati dan trikoderma, serta melakukan gerakan massal pada tanaman pala yang masih tersisa dengan cara memotong yang bersinggungan dan melakukan sanitasi lingkungan sesuai dengan hasil rekomendasi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri atau BALITRI. Akibat menurunnya jumlah produksi buah dan biji pala, kini para petani hanya mampu menjual pala hingga ke tingkat distributor tanpa mampu menembus pasar ekspor. Sementara itu, daging buah pala diproduksi menjadi manisan pala yang kini menjadi home industry di Kabupaten Aceh Selatan, serta menjadi oleh-oleh khas Kota Naga ini. Dengan adanya manfaat-manfaat ini dari hasil-hasil kulit pala ini bisa diolah menjadi makanan ringan sesuai dengan petunjuk pengrajin pala ataupun dari usaha kecil industri rumah tangga. Bahan-bahan pala ini bisa diolah menjadi manisan pala seperti sirup pala, kolak pala. Selain itu, dan bisalah diolah ini menjadi merak yang terbuat dari pala. Olahan ini seperti pengrajin pala ini kami di segi ekonominya insya Allah dari tahun ke tahun mulai meningkat sesuai dengan pesanan-pesanan dari konsumen gitu. Tetapi produksi kita ini tidak kita pasarkan di toko-toko yang ada di Tapak Tuan ini, melainkan orang langsung pesan langsung ke rumah kita. Untuk pemasaran ke luar daerah kita belum bekerja sama dengan kantor perdagangan dulu, tetapi kita udah konsultasi tapi tidak ada istilahnya tanggapan. Karena sesuai dengan tanggapan dari industri dan perdagangan dulu, kita harus memproduksi lebih kurang 1 kontainer kan ada mungkin diekspor ke Malaysia. Barangnya dulu kita kirim, nanti baru uangnya. Sementara kita modal usaha kecil ini kan terbatas gitu kan. Harapan kami sebagai pengrajin pala di Kota Tapak Tuan ini, ada beberapa pengrajin pala sudah tentu mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk membantu yaitu modal usaha. Karena mungkin kalau di segi bahan bakunya tersedia di lahan kita sendiri, tetapi terkendala karena modal usahanya saja. Para petani kini hanya bisa berharap mereka bisa kembali menikmati manisnya kembang pala dengan hasil melimpah dan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani.